Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 13-16 dengan judul perikop dari Troas ke Miletus. Demikian firman Tuhan. Kami berangkat lebih dulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan bermaksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Nah, saudara, dalam ayat yang kita baca dijelaskan bahwa Paulus dan rekan-rekannya sedang berada dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Ketika mereka berada di Troas, rekan-rekan Paulus menaiki kapal di sepanjang pantai barat Asia Kecil menuju ke Asos. Sedangkan Paulus memilih untuk mengambil rute jalan darat dengan berjalan kaki di pesisir pantai Romawi menuju ke Asos. Nah, nantinya mereka akan bertemu di Asos dan kemudian bersama-sama menaiki kapal menuju Metilene. Dari sana mereka menuju ke Kios, lalu menuju ke Samos, sebuah pulau tepat di sebelah barat Efesus. Dan mereka akan tiba di Miletus, pelabuhan kuno di muara sungai Meander. Nah, saudara, jarak tempuh yang diperlukan Paulus untuk berjalan kaki sampai di Asos adalah sekitar 20 km. Nah, tentunya ini bukan jarak yang dekat. Lalu mengapa ia tidak memilih untuk naik kapal saja bersama-sama dengan rekannya? Karena tujuan mereka pun sama sebenarnya, yaitu menuju ke Asos. Nah, beberapa penafsir Alkitab meyakini bahwa alasannya ialah karena Paulus ingin menikmati waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Ia menggunakan kesempatan tersebut untuk beristirahat, sekaligus melakukan refleksi diri dan pelayanannya. Paulus menyadari bahwa Allah juga menghendaki agar ia dapat menikmati hasil pelayanannya dan melalui itu ia mampu menyadari pertolongan Allah di dalamnya. Nah, hal ini sama dengan apa yang Allah lakukan, di mana ia juga mengambil waktu untuk beristirahat sesudah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudara, sebagai orang percaya yang setiap hari bergelut dengan pekerjaan, tugas-tugas di rumah, dan juga pelayanan di gereja, maka kita juga perlu untuk menyediakan waktu untuk beristirahat. Namun, perlu diperhatikan bahwa waktu istirahat bukanlah saat di mana kita bisa melakukan apapun sesuai keinginan kita. Waktu istirahat dapat dipakai untuk memulihkan keadaan fisik. Kemudian seperti yang Paulus lakukan, kita juga harus menggunakan waktu tersebut untuk melakukan refleksi diri, merenungkan kebaikan Allah dan pertolongan Allah dalam semua hal yang sudah kita kerjakan, serta meminta pertolongan Allah untuk waktu-waktu berikutnya. Mari kita menjadikan waktu istirahat sebagai kesempatan untuk memulihkan diri secara fisik dan juga spiritual. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah cara saudara menggunakan waktu beristirahat selama ini? Jika selama ini saudara menggunakan waktu istirahat untuk melakukan apapun sesuai keinginan saudara, maka marilah mengoreksi batin saudara dan mulai mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Roh Kudus memberikan hikmat kepada saudara, sehingga saudara dapat menggunakan waktu istirahat sebagai kesempatan untuk memulihkan diri secara fisik dan juga kesempatan untuk merasakan kebaikan Allah. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk
kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan sudah melindungi kami dari malam, dan pagi hari ini kami bisa memulai kembali hari kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan satu pesan penting kepada kami, bahwa sebagai manusia kami memang memerlukan istirahat. Tetapi kami juga harus mengingat bahwa dalam istirahat kami tidak boleh menyia-nyiakan waktu itu begitu saja. Tetapi kami harus menggunakan waktu istirahat kami sebagai kesempatan di mana kami dapat memulihkan keadaan fisik, serta dapat merefleksi diri, mengingat kebaikan Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Ya Tuhan, berikan kami hikmat sehingga kami dapat membagi-bagi waktu kami dengan baik, sehingga kami dapat bekerja dengan maksimal dan juga beristirahat dengan cukup. Tuhan, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini, semua hal yang akan kami kerjakan, kiranya Tuhan juga akan menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.